Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ta'ala syafaat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa di Abi Abdul Ghafur Nawawi wa di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillah, alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, kajian sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri nasab lengkapnya menurut kitab Sirah Ibn Hisham adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falah bin Aibar bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalah bin Akhnuh bin Yard bin Mihlayil bin Qainan bin Yanis bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi ada sekitar berapa? 30 lebih generasi ya, sampai Ibrahim, terus kemudian sampai Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang jahiliyah ya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa ternyata jahiliyah itu adalah sebuah kekosongan nilai, bukan hanya menggambarkan satu fase waktu ya, tapi ketika di dalam sebuah komunitas atau sebuah person ada kekosongan nilai-nilai tertentu yang sudah kita bahas sebelumnya, maka komunitas tersebut juga bisa disebut dengan jahiliyah. Di dalam Fiqhus Sirah karyanya Syekh Ramadan Al-Buti, karena kitab fisiknya tidak terbawa ya, maka kita menggunakan kitab PDF, namanya kitab putih. Kalau kitab fisik kitab kuning, kalau nggak ada fisiknya kitab putih, tapi nggak ada kitab hijau ya. Nah, beliau memberi judul yang menarik, judulnya saya tulis di atas, Al-Jahiliyah ya, wa maka nafiha min baqaya al-hanifiyah. Menarik sekali judulnya, jahiliyah, kondisi jahiliyah. Tentu jahiliyah yang dimaksud di sini adalah jahiliyah yang sebelum Nabi Muhammad ya. Kayak paham aja komen. Wa ma fiha minal baqaya al-hanafiyah, dan apa yang terdapat di dalam tradisi jahiliyah, yang tradisi tersebut minal baqaya al-hanifiyah merupakan sisa-sisa dari tradisi hanifiyah, tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini yang akan kita bahas, bahwa ternyata masyarakat Arab jahiliyah pun melakukan sesuatu yang merupakan tradisi ya, keberlangsungan dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke. Nah, sekarang kita kan kita sering mendengar Hanif ya. Kan kalau kamu doa iftitah ada kata-kata Hanifam Muslimah. Nah, apa itu Hanif? Oke. Nah, jadi Hanif atau Al-Hanifiyah, di dalam Al-Quran ada ayat millata Ibrahim Hanifah, agamanya Ibrahim Hanifah, yang Hanif. Nah, Hanif sendiri secara bahasa ya, lughatan itu artinya al-mailu,
Al-mailu, kecondongan. Para ulama sering mengartikan yang dimaksud al-mailu di sini adalah al-mailu anil batili ilal haqqi. Jadi condong kepada kebenaran, menjauhi kebatilan. Itu hanif. Ya, jadi ketika ada orang jalannya tidak lurus tapi miring, nah itu disebut hanif secara bahasa. Ya, secara bahasa hanif, ya. Nah, tapi yang dimaksud condong di sini apa? Condong kepada kebenaran dan menjauhi kebatilan. Nah, secara istilah, ya, hanif itu biasanya disebut banyak sekali yang mengartikan hanif itu apa, tapi ada yang mengartikan hanif itu secara menarik. Ada yang mengartikan hanif itu sebagai ittiba'u Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim. Ini penting ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu menyerap tradisi dan metodologi semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Ya. Tapi dari sekian banyak nabi dan rasul itu, yang paling condong, ya, orang Islam itu harus lebih condong kepada tradisinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya begini, ya, di dalam sebuah, saya pernah diundang ke acara di Bogor, di Cilengsi. Waktu itu sebelum FPI dibubarkan, masih cukup kuat waktu itu FPI. Kan sekarang sudah dibubarkan, tapi kemudian lahir FPI yang baru, ya. Nah, waktu itu FPI belum dibubarkan. Ada sebuah acaranya itu adalah seminar titik temu Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi yang dihadirkan di situ saya yang mewakili NU, baru ada Ustadz Salman Al-Farisi mewakili FPI, lalu ada Ustadz Lukman mewakili Muhammadiyah, diskusi. Nah, tapi karena itu ya basis banyak FPI-nya, ya, meskipun tempat teman saya NU, tapi banyak FPI di sekitar situ, banyak yang terafiliasi ke FPI waktu itu. Jadi yang hadir pun mayoritas FPI. Waktu itu ketua PBNU waktu itu Kiai Said Akil Siroj, masih Kiai Said ketua umumnya. Dan kita tahu Kiai Said itu senang sekali memancing perdebatan, ya. Kiai Said kalau kita ingat pernah bilang, semakin panjang jenggot semakin goblok. Ini kan aneh kalau didengar, kan, ini gimana, bukannya jenggot itu sunnah Nabi, kenapa Kiai Said bilang semakin panjang jenggot semakin goblok? Macam-macam Kiai Said. Nah, karena itu kemudian waktu itu memang atmosfernya cukup panas antara kawan-kawan FPI dengan NU, cukup panas. Nah, karena itu ketika diskusi tanya jawab, saya diserang cukup hebat lah, diserang. Banyak pertanyaan, termasuk ada yang bertanya, kok ada ulama udah profesor tapi kok bodoh? Dia mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok. Maksudnya Kiai Said, kan. Jadi saya jawab satu persatu pertanyaannya, tapi tentu dengan sopan, ya. Dengan saya sopan santun, tidak petantang-petenteng karena di kandangnya mereka, kan. Oh, kalau di kandang sendiri ya agak petantang-petenteng dikit lah. Tapi kalau di kandangnya orang, wah, takut ngeri-ngeri juga kita, kan. Oh, FPI juga punya banser, gede-gede juga bansernya. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya begini. Kenapa NU pengecut? Saya masih ingat orangnya. Kenapa NU pengecut? Tidak seperti FPI yang berani. Saya tanya, pengecut di mana? Kalau FPI berani, amar ma'ruf nahi mungkar, ada alkohol dirazia, ada kemaksiatan dirazia, macam-macam. Sedangkan NU nggak berani. Jadi yang berani tampil menghadapi kemaksiatan itu FPI. Yang berani tegas FPI, NU nggak berani. Kenapa seperti itu? Nah, karena sekali lagi di kandangnya musuh, jadi saya jawab dengan dengan pelan lah. Saya bilang tidak usah saling menghujat. Antara FPI dengan NU itu sama-sama ikut sunnah Nabi. Bedanya apa? FPI mengikuti sunnah Nabi Nuh. Nah, sunnah Nabi Nuh itu gimana? Keras kepada kekafiran, keras kepada kemaksiatan. Makanya di Al-Quran
Nabi Nuh digambarkan dengan doanya Rabbila tadzar 'alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Tuhan, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Ya, binasakan mereka semua. Nah, itu doanya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu keras terhadap kekufuran, keras terhadap kemaksiatan. Itu bagus. Nah, jadi FPI yang keras kepada kemaksiatan itu bagus karena mengikuti sunnah Nabi Nuh. Wah, senang mereka. Baru saya bilang, tapi juga jangan diskreditkan NU, ya. Jangan pojokkan NU yang terkesan lemah lembut. Karena NU juga ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi siapa? Sunnah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran digambarkan, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kata Nabi Ibrahim, yang mau ikut saya fa innahu minni, maka dia bagian dari saya. Wa man asani, sedangkan yang tidak ikut saya fa innaka ghafurur rahim, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi itu cara dakwahnya Nabi Ibrahim. Yang mau ikut silahkan, yang enggak ya sudah, kita doakan semoga taubat. Nah, jadi NU yang lembut terhadap kemaksiatan, saya bilang yang terkesan lembut itu ikut sunnah Nabi Ibrahim. Sedangkan FPI yang keras juga ikut sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi Nuh. Jadi tidak usah saling menghujat, kita semua sama-sama ikut sunnah Nabi. Wah, jadi mereka, oh iya. Tapi pertanyaan terakhirnya, Nabi Muhammad disuruh ikut siapa? Wa wahayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, condonglah kamu kepada sunnahnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau pertanyaan terakhirnya siapa yang ikut Nabi Muhammad? NU, bukan FPI. Nah, itu kan sebetulnya retorika saja kan. Tapi itu menunjukkan bahwa memang setiap nabi itu punya karakter. Ya, setiap nabi itu punya karakter. Nabi Adam punya karakter, Nabi Sulaiman punya karakter, Nabi Daud punya karakter. Semuanya punya karakter. Tetapi yang disorot ya, yang digaris bawahi oleh Allah untuk dijadikan patron, jadikan patokan adalah karakter dakwahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, karakter dakwah Nabi Ibrahim itu disebut dengan Al-Hanifiyah atau Al-Hanif. Nah, jadi kalau nabi-nabi banyak. Karena itu kemudian ada ungkapan, ya, ada ungkapan begini. Pasti kita, dan ini berdasarkan hadis al-ulama apa artinya? Ulama adalah pewaris para nabi. Kata Kiai Masdar yang bukunya dibaca oleh Kak Kadir Lawero, ini kalau kita mengatakan al-ulama warasul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, maka kita hanya mewarisi tradisi pasif. Karena nabi itu hanya menerima wahyu tapi tidak diwajibkan menyampaikan kembali. Maka kita tidak boleh berhenti di al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kita harus al-ulama warasatul rusul. Ulama adalah pewaris para rasul. Karena rasul itu nggak pasif, dia aktif ya. Dia mendapatkan wahyu tapi juga diwajibkan untuk menyampaikannya. Jadi kalau ada kiai NU yang cuma diem saja nggak mau ngurusin NU, warasatul anbiya, hanya pewaris para nabi. Tapi kalau ada kiai-kiai NU, kiai ustadz-ustadz Muhammadiyah yang mau ngurus Muhammadiyah, mau ngurus NU, mau ngurus umat, sudah naik level ulama warasatul rusul. Nah, bukan hanya warasatul anbiya, gitu ya. Itu intermezzo. Nah, tapi ada sisi lain. Sisi lain ada ulama pewaris para nabi. Nabi kan banyak. Nabi itu macam-macam. Ada Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman yang istrinya banyak. Maka ada ulama yang istrinya banyak. Kenapa? Karena dapat jatah warisan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada nabi seperti Nabi Yahya, jomblo. Maka ada ulama juga yang jomblo sampai meninggal karena dapat jatah warisan Nabi Yahya. Nah, makanya terserah nih teman-teman mau dapat warisan Nabi siapa, dipersilahkan. Ya, yang nggak tahu yang enak siapa. Nah, kita lanjut ya ke Hanif ini ya. Jam berapa ini? Oke.
Nah, Hanif juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, Selain di Al-Qur'an disebutkan juga dalam hadis, dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Jadi kata Nabi, aku diutus dengan membawa ajaran yang hanif. Hanif itu sulit memang didefinisikan. Jadi kalau kita ingin tahu apa itu hanif, ya kita baca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Bagaimana cara Nabi Ibrahim berinteraksi dan sebagainya, itu hanif, ya. Nabi Muhammad mengatakan bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Saya diutus dengan ajaran yang hanif, as-samhah, ajaran yang toleran. Nah, jadi salah satu ciri ajaran Islam itu adalah ajarannya lentur. Itu sama seperti tali tambangnya NU. Tapi bukan tambang batu bara, ya. Tali tambang. Jadi NU itu kan lambangnya itu ada tali, ya, diikat, tapi ikatannya tidak kuat. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu harus punya pegangan, tapi di saat yang bersamaan harus fleksibel. Nah, itu yang disebut samhah, ya. Samhah itu fleksibel. Nah, jadi Nabi Ibrahim punya tradisi hanif. Nah, menurut Syekh Ramadan Al-Buti, jahiliyah ini juga mewarisi tradisi hanif dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Apa saja tradisinya? Nah, yang pertama, al-iqraru biwujudillah. Ini penting. Yang pertama, orang jahiliyah, orang Quraisy jahiliyah, mereka mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui itu. Apa buktinya? Banyak orang-orang Arab Quraisy yang diberi nama dengan Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Itu bukti. Bahkan ada satu orang yang menjadi penunjuk jalan ketika Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah, namanya Abdullah bin Uraiqid. Itu agamanya waktu itu belum Islam, nggak Islam itu agamanya, tapi namanya adalah Abdullah. Nah, itu ya. Jadi orang Quraisy itu ternyata mengakui eksistensi Allah. Nah, di dalam Al-Quran, ketika mereka ditanya orang Quraisy, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab la yaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi yang diwariskan, yang dijaga, warisan Nabi Ibrahim yang dijaga sampai Arab jahiliyah, itu yang pertama adalah al-iqrar biwujudillah, mengakui eksistensi Allah. Oke. Saya berharap nanti ada yang nanya, ya. Yang selanjutnya, yang kedua, ta'zimul Ka'bah. Nah, kita sudah bahas di pertemuan pertama. Jadi mereka tuh sangat mengagungkan Ka'bah. Ya, orang-orang orang-orang Quraisy itu sangat mengagungkan Ka'bah. Sampai-sampai di Ka'bah itu biasanya ditempelkan syair-syair pilihan. Dan syair pada saat itu merupakan alat propaganda yang paling kuat. Jadi mereka Ka'bah sudah disucikan dan sangat diagungkan. Yang ketiga adalah salah satunya adalah puasa. Nah, jadi orang Arab jahiliyah juga suka puasa. Dan ini ada salah satu hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad suka puasa hari Asyura karena mengikuti tradisi jahiliyah. Nah, saya tidak akan lama-lama, ya. Nah, pertanyaannya begini. Ketika orang jahiliyah itu punya tradisi-tradisi yang juga bagian dari tradisinya Nabi Ibrahim, nah, apakah tradisi itu dihapus oleh Nabi Muhammad atau dipertahankan? Nah, gitu ya. Jadi apakah tradisi-tradisi Arab jahiliyah itu dihapus atau dipertahankan? Maka, ya, di dalam memahami hal ini terdapat kaidah fikih yang cukup singkat, khudz ma sofa wa da' ma kadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang kotor. Itu artinya Nabi Muhammad ketika ada tradisi-tradisi Quraisy yang memang masih murni, yang masih baik, Nabi Muhammad ambil. Kalau ada yang tidak baik, kalau itu masih bisa dipoles sedikit agar menjadi baik, Nabi Muhammad poles.
Tapi kalau itu tidak bisa dipoles sama sekali, Nabi Muhammad akan buang, akan diganti dengan tradisi yang lebih baik. Nah, jadi itu. Jadi fiqhus sirah, pelajaran dari dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini adalah Nabi Muhammad ketika melihat tradisi yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tidak menggunakan kacamata kuda. Jadi tidak berarti karena itu tradisi dari sebelum Islam semuanya dibuang. Nabi Muhammad pilih-pilih mana yang diteruskan, mana yang kemudian dipoles ya, diperbaiki, mana yang dibuang berdasarkan kaidah khudz ma sofa wada' makadar. Kenapa? Karena sebagian dari tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah itu bersumber dari tradisi yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Oke. Cukup dulu sambil diskusi. Minum. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Asrar. Itu kan masyarakat jahiliyah percaya dengan Berhala. mengikuti tradisi Nabi Ibrahim. Oke. Terus yang saya sedikit bingung ini, kenapa belumnya kayak memeluk agama Islam? Seperti? Kenapa mereka belum sepenuhnya memeluk agama Islam? Kenapa? Maksudnya Gimana? Karena masih menyembah berhala. Ya, terus apa lagi? Oke. Ada yang lain? Atau dijawab dulu sama yang lain, silakan. Siapa Asrar nanya. Nah, jadi sebetulnya saya kan menulis al-iqrar bi wujudillah. Orang jahiliyah itu mengakui eksistensi Tuhan. Saya tidak menulis al-iqrar bi wahdaniyatillah. Orang Arab jahiliyah mengakui keesaan Tuhan. Saya nggak bilang gitu kan. Tapi saya hanya bilang orang Arab jahiliyah itu mengakui eksistensi, tidak bilang esa. Saya nggak bilang mereka mengakui keesaan Tuhan. Jadi itu beda. Nah, jadi mereka itu mengakui Tuhan itu Allah. Nah, tetapi pertanyaannya mengapa ada berhala? Kan begitu ya. Nah, jadi yang pertama kali membawa tradisi menyembah berhala ke masyarakat Arab, terutama Hijaz itu, ini orangnya, Amr bin Luhai, ya. Amr Luhai al-Khuzai. Nah, ini dia orang yang pertama membawa tradisi menyembah berhala. Jadi ceritanya si Amr ini dia melakukan perjalanan ke Syam, ke sekarang Yordania, Ordon. Di Syam itu negaranya lebih subur daripada Hijaz, daripada Arab Saudi lah sekarang itu, ya. Jadi Syam itu lebih subur. Jadi ketika si Amr bin Luhai ini datang ke Syam, datang ke Yordania, melihat di sana lebih subur, dia bertanya ke orang-orang situ, kok bisa negara kalian lebih subur? Mereka menjawab, iya karena kami menyembah berhala. Nah, dia minta satu. Oke, kalau gitu saya minta satu biar di negara saya juga subur. Maka ditransferlah satu berhala, dinaturalisasi ya. Yang kalau tidak salah berhala Hubal, kan banyak ya, ada Hubal, ada Manah, ada Lata ya, dan sebagainya.
Total di Ka'bah itu ada 360 berhala di Ka'bah. Tapi berhala yang paling sakti itu Hubal itu. Yang paling sakti itu konon ada di dalam Ka'bah. Saya juga belum pernah lihat karena saya nggak di zaman itu kan. Konon ini yang kita baca itu di dalam data sejarah, Hubal itu diletakkan di dalam Ka'bah. Kalau yang lainnya ada yang di luar, ada yang di dalam juga. Nah, jadi mereka mengakui ada Allah, mereka mengakui Tuhan tertingginya itu Allah. Tetapi mereka, Amr bin Luhai ini tertarik ketika datang ke Yordania, ke negeri Syam, melihat di negeri Syam itu subur, dan orang-orang Syam mengatakan kesuburan kami karena kami menyembah berhala. Nah, lantas mereka memodifikasi ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim dengan paganisme. Nah, maka kemudian muncullah apa yang disebut di dalam istilah tauhid itu yang disebut dengan apa kira-kira? Asyirku ya, syirik. Jadi apa itu syirik itu artinya? Hah? Kalau kita tidak mengakui Tuhan itu namanya ilhad, tidak mengakui Tuhan. Menduakan. Syirik, menduakan. Jadi selingkuh. Gitu ya. Nah, jadi syirik itu ya saya percaya Allah tapi saya juga percaya Tuhan yang ini, begitu. Itu syirik. Nah, dalam keyakinan orang Arab jahiliyah, konsep syirik mereka itu begini, ini Tuhan besar, Tuhan utama, Allah. Ada Tuhan-Tuhan kecil. Nah, Tuhan-Tuhan kecil itu macam-macam ini. Pokoknya ini Tuhan-Tuhan kecil semua. Lata, Uzza dan sebagainya. Jadi Tuhan-Tuhan kecil. Karena dalam keyakinan mereka, ini kan manusia. Manusia ini nggak mungkin bisa nyampe ke Tuhan besar tanpa melewati Tuhan kecil. Makanya mereka harus pakai Tuhan kecil untuk sampai kepada Tuhan besar. Jadi Tuhan besar itu semacam ketua PWNU, tinggalin aja, tinggal sambutan. Yang kerja Jemi, Kakak Adir kan gitu. Yang bikin surat apa? Ya memang begitu, itu Tuhan keyakinan mereka begitu. Jadi Tuhan besar itu ya kayak ketua saja, tinggal SCC, tinggal tanda tangan. Yang ngurus-ngurus apa ya anak-anak buah lah. Nah, jadi ada Tuhan besar, ada Tuhan anak buah. Nah, itu digambarkan di dalam talbiyahnya mereka. Di dalam talbiyahnya orang Quraisy. Nih, nanti harus hafal ya talbiyahnya. Kadir tahu talbiyah? Tahu nggak talbiyah? Hah? Labbaik Allahumma. Itu sampai akhir. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata. Itu talbiyah setelah dimodifikasi oleh Nabi Muhammad. Nah, sebelum Nabi Muhammad talbiyahnya nggak seperti ini. Talbiyahnya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak illa syarikun huwalak tamlikuhu wa ma malak. Itu talbiyahnya orang Quraisy. Jadi labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilan wahai Allah. Labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu illa syarik huwalak, kecuali sekutu yang engkau pilih sendiri. Nah, ini Tuhan-Tuhan kecil ini. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memiliki kekuatan, mereka juga punya kekuatan seperti engkau. Itu keyakinan mereka. Nah, jadi ada Tuhan besar yang tinggal tanda tangan itu, tapi ada Tuhan-Tuhan kecil. Ada Tuhan kesuburan, ada Tuhan macam-macam, ada Tuhan saya nggak tahu itu. Maunya macam-macam lah. Makanya kalau kita membaca buku tentang apa makna-makna apa itu artinya hubal, apa itu ada simbol-simbolnya tersendiri. Nah, karena itu ini Al-Qur'an ini mengetahui realitas seperti tadi kan, realitas bahwa orang Quraisy itu iqrar biwujudillah. Orang Quraisy itu mengakui eksistensi Allah, tapi mereka tidak wahdaniyatillah, tidak mengakui keesaan Allah. Nah, itu bedanya. Kalau kita al-iqrar biwahdaniyatillah, kita mengakui keesaan Allah. Nah,
Jadi Tuhannya itu sama-sama Allah. Makanya ketika wahyu pertama turun, tidak Iqra bismikallah. Karena kalau Iqra bismikallah, orang Quraisy pasti akan mengatakan, ya sudah Tuhan kita sama, ngapain kita ribut. Nah, ayat-ayat yang pertama turun itu tidak menggunakan diksi Allah, tapi menggunakan diksi Rabbuka, Tuhanmu. Iqra bismi rabbik. Ya kan? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jadi selalu menggunakan rabbik, Tuhanmu. Nah, karena ayat-ayat awal itu selalu menggunakan diksi Tuhanmu, maka orang Quraisy kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, Tuhanmu itu yang kayak gimana?" Turunlah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan saya itu Allah. Tapi Allahnya beda konsepnya. Allahnya saya itu ahad, esa. Nah, gitu ya. Makanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah turun ayat itu orang Quraisy kemudian bilang begini, Muhammad, Tuhan banyak saja masih miskin, apalagi cuma satu Tuhannya. Itu kata mereka. Gimana ini Muhammad ini? Sedangkan kita Tuhannya banyak aja masih miskin, masih kalah. Apalagi Tuhannya cuman. Nah, begitu ya. Nah, jadi itu. Nah, tapi ala kulli hal, ketika Islam membawa konsep tentang Allah, orang Quraisy itu tidak kaget. Karena mereka memang sejak awal mengakui eksistensi Allah. Tapi mereka berbeda cara memahami Allah mereka dengan Allah ala Islam. Dalam pandangan mereka Allah ini Tuhan. Apa? Tuhan bos ya. Di bawahnya ada Tuhan-Tuhan kecil. Ini Tuhan besar, di bawahnya ada Tuhan-Tuhan kecil. Itu konsep mereka. Konsep mereka memahami ketuhanan. Ya. Jadi wujud mereka percaya. Allah ada. Yang menciptakan langit bumi siapa? Mereka percaya Allah. Tapi apakah Allah esa? Enggak. Karena Tuhan banyak saja masih miskin, apalagi Tuhan cuma satu. Oke, cukup? Terus bagaimana dengan tauhid? Soal tauhid. Apakah jahiliyah pada waktu itu kan, kalau tadi kan mereka mengakui eksistensi Allah, Ka'bah dan berarti tradisi masyarakat jahiliyah Nabi sudah tauhid. Nah itu, tauhid itu artinya kan mengesakan, wahada yuwahidu ya. Nah sedangkan mereka tidak mengesakan. Mereka hanya mengakui ada Allah, tapi konsep ketuhanan mereka bukan monoteisme, tapi politeis. Ya, ada banyak Tuhan. Nah, sedangkan kita kan kalau konsep tauhid itu ya satu, Tuhannya satu. Itu yang membedakan. Banyak bukti-bukti itu ya. Salah satunya ketika Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad kan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tolak. Kami enggak mengakui konsep Allah yang punya sifat Rahman Rahim. Lalu mereka menawarkan tulis Bismikallahumma. Nah, jadi mereka menulis Bismikallahumma. Jadi ketika ditulis Bismikallahumma, mereka mau. Karena mereka mengakui ada Tuhan yang bernama Allah, itu mereka mengakui. Tapi mereka tidak mengakui bahwa Tuhan yang Allah ini punya Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka enggak. Tidak mengakui. Apakah Tuhan ini kemudian esa, tidak punya anak? Mereka tidak mengakui itu. Nah, itu yang membedakan konsep ketuhanan, konsep Allah ala Islam dengan Allah sebelum Islam. Dan itu wajar menurut saya. Wajar dalam arti kan gini ya. Nabi Ibrahim itu kan, nanti coba cek gitu ya. Nabi Ibrahim kan sekitar 2000 lebih berapa tuh. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, ya kan? Nabi Ibrahim 2000, lupa lah saya. Nabi Muhammad 571 Masehi. Oke. Berarti kan ada jarak. Ya kan? Ada jarak ribuan tahun lebih. Berapa? 2000 tahun lebih, hampir 3000 tahun.
antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Ya ajarannya sudah terdistorsi banyak, menurut saya wajar. Nah, NU aja yang baru 100 tahun sudah ajaran pendahulunya sudah berubah, banyak berbeda kan dengan yang sekarang, apalagi ini ini hampir 3.000 tahun. Nah, jadi karena jarak yang begitu jauh ini dari Ibrahim, dari Ismail Ibrahim ke Nabi Muhammad, maka orang Arab itu menantikan. Sebetulnya ada buku Nash'atu Fikr Falsafi fil Islam dia, Sami Ali Nashar itu. Judulnya saya agak lupa, Sami Ali Nashar. Di dalam bukunya itu Sami Ali Nashar menjelaskan bahwa orang Arab jahiliyah itu sesungguhnya menanti kehadiran Rasul sekian lama. Mereka menunggu terus itu. Makanya mereka nggak mau terpengaruh Kristen, Yahudi nggak mau terpengaruh orang Hijaz itu, karena mereka yakin akan ada pembaharu dari keturunan Ibrahim. Jadi mereka selama itu menanti. Nah itu tesisnya Sami Ali Nashar, dia mengatakan begitu. Hah? Sami Ali Nashar, Sami Ali Nashar, atau Ali Sami Nasharnya dicari aja di internet. Oke, cukup ya, kita alhamdulillah kita pertemuan berikutnya, tunggu dulu. Oke. Pertemuan berikutnya kita mulai masuk minal milad ya. Minal milad ilal bi'tsah. Jadi kejadian-kejadian dan fikih-fikih yang bisa diambil dari minal milad, dari kelahiran Nabi, ilal bi'tsah, sampai Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Insyaallah kita bertemu di minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al ulama wa